Ekstra, tak terkalahkan, 1. 100 mil di luar gerbang barat ibu kota kekaisaran, terdapat sebuah bukit dengan pemandangan yang indah, dan sebuah kuburan besar dibangun di kaki bukit tersebut. Ini adalah pemakaman leluhur keluarga Ximen, dan juga satu-satunya properti yang tersisa setelah aneksasi. Ada sebuah makam kuno di tengah gunung, yang terlihat lebih besar dari makam lainnya. Ada sebuah tablet batu besar yang didirikan di pintunya, dengan 4 karakter, Ximen Wudi, tertulis di atasnya. Ximen Wudi, nama ini pasti terkenal 100 tahun yang lalu, tidak hanya di ibu kota kekaisaran, tetapi juga di seluruh Tiongkok. Legenda mengatakan bahwa keluarga Ximen mampu menjadi salah satu keluarga teratas di ibu kota kekaisaran, dan Ximen Wudi sangat diperlukan. Namun kemudian orang ini tiba-tiba menghilang. Beberapa legenda mengatakan dia mati di tangan musuh-musuhnya, dan beberapa legenda mengatakan dia mati mendadak karena sakit. Hanya sedikit anggota inti keluarga Ximen yang mengetahui bahwa leluhur ini menggunakan nama kematian palsu untuk berlatih dalam pengasingan dan memahami keterampilan langka dan unik. BMN. Tetapi, bertahun-tahun telah berlalu, dan Ximen Wudi yang mengasingkan diri tidak pernah muncul. Karena ditutup untuk kematian, seluruh makam kuno disegel dan tidak ada orang lain yang bisa masuk, dan dia perlahan-lahan dilupakan. Namun hari ini, di depan kuburan Ximen Wudi, ada seorang pria parubaya yang sedang berlutut, Ximen Yufei, murid inti generasi ketiga dari keluarga Ximen. Ketika keluarga Ximen dihancurkan dan budidayanya dihapuskan, dia baru berusia awal 20-an saat itu. 18 tahun telah berlalu dan dia sekarang hampir berusia 40 tahun. Leluhur, kenapa kamu masih belum keluar dari pengasingan? Apakah kamu benar-benar jatuh? Kamu adalah satu-satunya harapan keluarga Ximen. Ximen Yufei menangis. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menerima hasil ini, dan ingin kembali dan mengembalikan kejayaan keluarga Ximen. Nenek moyang di kuburan menjadi satu-satunya harapan. Karena itu, ia telah bertahun-tahun tinggal di pemakaman kuil leluhur keluarganya, menunggu hari itu tiba. Pada awalnya, Ximen Yufei masih penuh dengan kebencian dan harapan. Setiap hari dia berfantasi tentang leluhurnya yang kembali untuk membalas dendam. Namun seiring berjalannya waktu hari demi hari, tidak ada pergerakan di kuburan, dan api di hatiku mulai padam perlahan. Meskipun dia telah berhemat dalam beberapa tahun terakhir, dia masih hampir kehabisan semua sumber dayanya. Orang-orang selalu harus makan, dan mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya. Ini terakhir kalinya dia datang ke kuburan hari ini. Leluhur, sepertinya Tuhan akan menghancurkan keluarga Ximenku. Setelah menangis dan bercerita, Ximen Yufei akhirnya bersujud 3 kali di depan batu nisan, dengan ekspresi dekadensi di wajahnya, dan berjalan terhuyung-huyung menuruni gunung. Namun saat dia mencapai kaki gunung, terdengar suara gemuruh di belakangnya, seperti guntur yang bergema di udara. Dia terkejut, dan segera menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa kuburan telah meledak, dan di dalam asap yang mengepul, sesosok tubuh naik ke langit. Hahaha, aku, Ximen Wudi, akhirnya berhasil. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah terkalahkan di dunia. Tawa nakal menyebar ke seluruh pegunungan dan ladang, dan kemudian sesosok tubuh kurus jatuh di depan kuburan. Jenggot dan rambutnya putih bersih, dan alis serta janggutnya ditutupi dengan rambut, yang menutupi wajahnya sepenuhnya, tetapi auranya sangat kuat dan mengintimidasi. Ximen Invincible, yang pernah menjadi makhluk paling kuat di keluarga Ximen, kini telah keluar lagi. Leluhur, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Ximen Yufei terkejut dan bahagia. Dia begitu gembira hingga dia berlutut sambil bersujud berulang kali, dengan air mata mengalir di wajahnya. Setelah Ximen Wudi tertawa, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke depannya. Wah, siapa kamu? Petik 2. Keturunan generasi Yu dari keluarga Ximen, Ximen Yufei memberi penghormatan kepada leluhurnya. Silsilah memiliki aturan ketat, dan pelaporan Anda dapat membedakan senioritas hanya dengan menyebutkan nama Anda. Ximen Wudi tertegun sejenak, jelas cukup terkejut, kamu sudah menjadi generasi jade, sudah berapa tahun aku mengasingkan diri kali ini? Kembali ke nenek moyangku, kamu telah mengasingkan diri selama 118 tahun. Petik 2. Sudah lama sekali,
Tapi itu sepadan. Saya akhirnya berhasil mencapai pencerahan kali ini. Mulai sekarang, keluarga Simen akan menjadi keluarga terbesar di dunia. Simen Wudi tertawa lagi. Kamu satu-satunya di sini yang membawaku keluar dari pengasingan. Di mana murid-murid keluarga Simen yang lain? Kenapa sampai sekarang tidak ada gerakan? Leluhur tua, tolong balas dendam keluarga Simenku. Simen Yufei menangis dan melemparkan mantan Simen. Kisah kehancuran keluarga diceritakan dari awal hingga akhir. Petik 2. Sialan, siapa yang berani melakukan ini pada keluarga Simenku? Simen Wudi sangat marah hingga rambut dan rambutnya semuanya berbulu, dan dia menjadi marah. Setelah beberapa hasil gila, dia perlahan menjadi tenang dan mengulurkan tangan untuk menepuk dia di bahu. Jangan khawatir, aku akan menjatuhkan anak laki-laki bernama Ye ketika aku pergi hari ini. Mulai sekarang, keluarga Simen akan mengembalikan kejayaan keluarga pertama di Tiongkok. Tugas penting menyebarkan cabang akan berada di pundakmu. Simen. Yufei langsung gembira, terima kasih leluhur, cucuku tidak akan mengecewakan kita. Simen Wudi berkata, ayo pergi, bawa aku kembali ke rumah tua keluarga Simen. Bunuh Ye Bufan dulu, dan ambil kembali milik kita properti. Setelah dia mengatakan ini, Simen Yufei ragu-ragu lagi, leluhur, di mana kekuatanmu sekarang? Anak laki-laki bernama Ye itu sangat kuat. Haruskah kita membuat rencana? Dia telah melakukan ini selama bertahun-tahun. Dia selalu menjaga kuburan dan tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Namun meski begitu, adegan kehancuran keluarga Simen yang dilakukan Ye Bufan masih tergambar jelas di benaknya, menanamkan benih ketakutan di hatinya. Alam apa? Aku adalah alam yang tak terkalahkan di dunia, hahaha. Simen Wudi tertawa terbahak-bahak. Saat itu, aku mengaku kepada dunia luar bahwa aku sedang mengasingkan diri untuk merenungkan ilmu rahasia. Nyatanya, itu bohong, untuk membingungkan monster-monster tua itu. Faktanya, saya secara tidak sengaja terjadi setelah menerima warisan kuno, saya akhirnya memahaminya sepenuhnya setelah bertahun-tahun. Saya adalah yang terbaik di dunia dalam hal keterampilan mistik, dan formasi. Sepertinya kamu belum melihat kemampuanku, jadi sekarang aku akan membuka matamu. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, dia telah terlalu lama tertekan. Pada saat ini, dia sangat ingin menunjukkan kekuatannya. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan cahaya pedang yang tajam menembus langit. Bah! Teriakan nyaring datang dari udara, lalu bayangan putih jatuh ke tanah, darah berceceran, dan ternyata itu adalah elang putih dengan pedang menusuk tenggorokannya. Simen Yufei tercengang, mengetahui bahwa elang itu setidaknya berjarak 1000 meter. Pada jarak yang begitu jauh, nenek moyang mampu membunuh dengan satu pedang. Kekuatan macam apa ini? Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Ye Bufan saat itu. Ketika dia sadar, dia sangat gembira dan berlutut lagi. Keterampilan magis nenek moyang tidak ada bandingannya, Tuhan memberkati keluarga Simen saya. Hahaha, Anda tahu, tak terkalahkan saya di dunia bukan hanya sekedar bualan. Simen Wudi tertawa, tetapi pada saat ini, raungan kekanak-kanakan keluar. Ayolah, sialan, siapa yang membunuh rambut putihku? Begitu dia selesai berbicara, dua anak laki-laki muncul di depan kuburan. Yang lebih tua tampak berusia sekitar 7 atau 8 tahun, memegang pedang sepanjang 3 kaki di tangannya. Di sebelahnya ada yang lebih muda, yang tampak berusia sekitar 5 atau 6 tahun, pedang sepanjang 3 kaki di tangannya. Kedua anak itu berwarna merah jambu dan lembut, yang satu lebih cantik dari yang lain. Ternyata keduanya adalah anak dari keluarga Ye, lahir dari pasangan Leng Qingqiu, yang tertua bernama Ye Qingbei, dan yang bungsu bernama Ye Qinghan. Saat ini, Ye Qingbei sangat marah, awalnya dia mengajak adik laki-lakinya untuk membiarkan burung bermain, tapi dia tidak menyangka elang putih yang baru saja dilepaskan akan dibunuh. Ketika dia mendekat, dia melihat ke tubuh Bai Ying, lalu ke Simen Wudi yang memegang pedang panjang, dan meraung, orang tua, apakah kamu membunuh Bai Maoku? Ekstra, tak terkalahkan di dunia. 2. Bagaimana Simen Wudi bisa menganggap serius kedua anak itu? Dia mendengus dingin, jadi apa? Mati dengan pedangku adalah kehormatan yang dia dapatkan dalam 3 kehidupan.
Petik 2. King Han melemparkan dirinya ke samping tubuh Bai Ying dan menangis keras. Saudaraku, jangan menangis, tunggu sampai aku menemukan orang tua ini untuk menyelesaikan masalah denganmu. Ye Qingwei buru-buru menghiburnya, menatap Simon Wudi. Kamu harus membayar Bai Ying yang membunuh saudaraku hari ini. Meringkuk bibirnya, aku akan membayarnya. Dasar bodoh, jika aku tidak putus cinta hari ini, aku akan membunuh kalian berdua bersama-sama. Kata-katanya sombong dan penuh momentum, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya berbicara, wajahnya dipukul dengan keras. Dengan satu tamparan, seluruh orang itu terlempar, dan dua batu nisan di sebelahnya dirobohkan satu demi satu. Ye Qingwei bertepuk tangan dan berkata, orang tua, aku akan memberimu sedikit wajah, kan? Kamu membunuh elangku dan kamu masih dibenarkan. Apakah kamu ingin memberi kompensasi atau tidak? Simon Yufei terkejut, dan leluhur keluar dari pengasingan. Bukankah mereka tak terkalahkan? Bagaimana bisa seorang anak dipukuli seperti ini? Ngomong-ngomong, nenek moyang pasti berkultivasi terlalu tinggi dan tidak mau berdebat dengan anak-anak. Ia menemukan penjelasan yang masuk akal di sisinya, namun Simon Wudi di sisi lain kaget dan marah setelah dipukul. Anak kecil, jika kamu berani memukulku, tahukah kamu bahwa aku tidak terkalahkan? Pah! Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar lagi. Simon Wudi sangat terkejut kali ini. Dia baru saja mengedarkan ki pelindung tubuhnya, tapi itu seperti kertas di depan si kecil ini, dan tidak berpengaruh sama sekali. Saya telah mengasingkan diri selama ratusan tahun dan memiliki keterampilan magis yang tak terkalahkan, tetapi begitu saya keluar dari pengasingan, saya dipukuli oleh seorang anak kecil, dan saya benar-benar tidak bisa kehilangan muka. Hal kecil, jangan melangkah terlalu jauh, kalau tidak aku akan benar-benar marah. Aku tidak terkalahkan. Tak terkalahkan, adikmu, apakah kamu ingin memberi kompensasi atau tidak? Kali ini Ye Qingwei langsung menendangnya dipukuli di tanah, dan ditampar wajahnya seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Secara alami, Simon Wudi tidak mau menyerah. Dia sangat ingin melawan, dan bahkan ingin menamparkan lawannya sampai mati, tetapi dia terkejut menemukan bahwa di bawah tekanan lawan, dia bahkan tidak dapat meningkatkan sedikit pun energi internal. Ini membuatnya sangat ketakutan. Apakah ini masih anak-anak? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ye Qingwei dipukuli dengan keras untuk beberapa saat dan kembali menatap saudaranya, Bai Mao sudah mati. Orang tua ini tidak mampu membayar kompensasi. Menurutmu bagaimana dia harus dihukum? Ye Qinghan terisak dan berkata, bunuh dia dan biarkan dia memberi kepada Bai Mao. Dimakamkan bersamanya. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Simon Wudi ketakutan. Dia telah bekerja keras dalam pengasingan selama lebih dari 100 tahun, dan dia tidak akan dipukuli sampai mati oleh anak kecil setelah dia keluar. Itu akan sangat memalukan. Untungnya, Ye Qingwei tidak melakukan apa-apa, itu tidak akan berhasil. Tidak peduli seberapa bagus rambut putihnya, itu hanyalah seekor burung. Kamu tidak dapat membunuh orang karenanya. Ayah akan marah. Air matanya, kalau begitu pukul dia. Pukul aku dengan keras. Tidak apa-apa. Ye Qingwei mengangguk, mengulurkan tangan dan meraih Simon Wudi dan melemparkannya ke batu besar di sebelahnya dan terus menggunakan tulang punggung pedang. Tanah menghantamnya. Ye Qinghan juga bergegas mendekat, mengayunkan pedang kecil di tangannya, dan memukulnya berulang kali. Meskipun dia kecil dan pedang di tangannya pendek, kekuatannya tidak lemah sama sekali. Setiap kali saya dipukul, celana saya robek dan kulit saya terkoyak. Simon Wudi adalah leluhur kuat dari keluarga Simon. Dia telah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menaklukkan dunia ketika dia keluar dari pengasingan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditahan turun dan dipukul oleh dua anak begitu dia keluar. Dia berusaha mati-matian untuk berjuang, tetapi seluruh tubuhnya ditekan oleh aura Ye Qingwei, dan dia tidak bisa melakukan apapun kecuali dipukuli. Frustrasi, marah, tapi tak berdaya. Akhirnya kedua anak itu selesai berkelahi, lalu mereka menguburkan tubuh Bai Ying dan pergi dengan marah. Leluhur, kamu baik-baik saja. Simon Yufei, yang bersembunyi di dekatnya,
bergegas membantu Simen Wudi. Dan mengacungkan jempol, kamu telah dipukuli seperti ini, dan kamu tidak peduli dengan kedua anak itu, kawan. Inilah alasan dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau tidak, dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana yang disebut leluhur yang tak terkalahkan bisa dipukuli seperti ini oleh dua anak. Aku tertipu. Itu pasti monster tua yang menggunakan metode rahasia untuk meremajakan masa mudanya. Aku hanya tidak punya waktu untuk menggunakan keterampilan pedangku yang luar biasa. Aku tidak menggunakan formasi dan keterampilan mistikku. Kalau tidak, aku akan melakukannya untuk membunuhnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Benar saja, dia berasal dari keluarga. Dengan garis keturunannya, Simen Wudi juga memberi alasan pada dirinya sendiri, berpikir bahwa Ye Qingwei jelas bukan anak kecil, tetapi pria super kuat yang mempraktikkan rahasia seni. Benar, Simen Yufei mengangguk berulang kali, leluhur, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pertama carikan aku celana, lalu kita akan mengambil kembali harta keluarga Simen. Wudi yang berganti menjadi celana, dia hanya menderita beberapa luka daging, yang tidak berdampak pada tindakannya. Ayo pergi. Dia membawa Simen Yufei ke udara, dan ketika dia muncul lagi, dia telah sampai di depan pintu Ye Zai, yang merupakan bekas kediaman keluarga Simen. Berbeda dengan keluarga besar lainnya di sini, lingkungan sekitar sepi dan tidak ada yang menjaga pintu. Simen Wudi mendarat di depan pintu masuk utama, memandangi dua singa batu yang agung dan merasakan emosi di hatinya. Sudah lebih dari 100 tahun. Aku mengukir dua singa besar ini dengan tanganku sendiri. Dia awalnya ingin menghela nafas dengan emosi, tetapi di tengah kalimatnya, dia melihat sosok kecil berwarna merah muda keluar dari belakang, singa batu di sebelah kiri. Gadis itu, dengan kepang yang menjulang ke langit di kepalanya, terlihat berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Gadis kecil itu adalah putri Dong Fang Huizong. Ye Bufan menamainya Ye Huirou, berharap kepribadiannya lebih lembut dan tidak mudah tersinggung seperti ibunya. Sangat disayangkan bahwa segala sesuatunya tidak sesuai harapan. Sebuah nama jauh lebih lemah dibandingkan gen genetik. Di antara banyak anak, gadis kecil adalah yang paling mudah tersinggung. Set, Ye Huirou mengangkat jari putihnya dan membuat gerakan diam. Ternyata gadis kecil itu sedang bermain petak umpet dengan saudara-saudaranya, bersembunyi di balik singa batu, tidak ingin mereka berdua bersuara dan mengekspos dirinya. Simen Wudi baru saja keluar dari pengasingan dan saat ini sedang bermimpi untuk menghidupkan kembali keluarga Simen. Bagaimana dia bisa menatap seorang gadis kecil dan mengabaikannya sama sekali? Yufei, jangan khawatir, tidak akan lama lagi keluarga Simen akan mendapatkan kembali kejayaannya dan menjadi keluarga terbesar di seluruh ibu kota kekaisaran dan bahkan Tiongkok. Orang tua itu sangat ambisius dia berbicara, semakin bersemangat dia, dan semakin keras suaranya. Pada saat ini, seorang anak laki-laki berusia 6 atau 7 tahun berlari keluar halaman, meliriknya terlebih dahulu, dan kemudian melihat Ye Huirou di sebelahnya. Hahaha, saudari, kamu di sini, aku menemukanmu. Anak laki-laki itu adalah putra He Suang-Suang, Ye Suang-Jue. Setelah lama mencari, dia tidak dapat menemukannya. Simen Wudi juga tidak menganggap serius anak ini. Saat dia hendak melangkah masuk, sebuah kaki kecil muncul di depannya, menghancurkan aura pelindungnya hingga berkeping-keping, dan menendang pangkal hidungnya dengan keras. Telapak kakinya tidak besar, tetapi kekuatannya sangat kuat. Dia ditendang sejauh puluhan meter dan jatuh dengan keras ke tanah, dengan darah muncrat dari hidungnya. Sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, dia menerima pukulan keras lagi di wajahnya, dan Ye Huirou lah yang memukulnya. Orang tua, aku tidak akan membiarkanmu berbicara. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara. Jika kamu bersikeras untuk berbicara, aku akan memotong mulutmu hari ini. Ekstra, tak terkalahkan di dunia 3. Simen Wudi hampir menjadi gila. Jika rumah Simen tidak tepat di depannya, dan jika Simen Yufei tidak mengikuti di belakangnya, dia akan mengira dia telah bepergian ke antar muka lain. Anda harus tahu bahwa bahkan 100 tahun yang lalu, dia jelas merupakan makhluk yang sangat kuat. Tidak banyak orang di dunia yang bisa bersaing dengannya, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya hingga jatuh.
Sekarang saya telah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun, berpikir bahwa saya tidak akan terkalahkan setelah saya keluar dari pengasingan. Tapi awalnya dia dipukuli oleh seorang anak kecil, dan sekarang ketika dia sampai di rumah, dia dipukuli oleh seorang gadis kecil lagi. Mengapa yang satu lebih jahat dari yang lain? Alasannya bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Sebelumnya, dia secara tidak sengaja membunuh hewan peliharaan orang lain, dan sekarang dia menghancurkan Hide Ensik. Marah, dia ingin melawan, tapi hasilnya sama persis seperti sebelumnya. Meskipun dia berusaha keras, kekuatannya terlalu berbeda. Yehuiro menjepitnya ke tanah dan memukulinya dengan keras, dan dia tidak bisa menahan sama sekali. Hal yang paling mengerikan adalah gadis kecil ini memukulinya hingga babak belur, tapi sepertinya dia tidak punya niat untuk berhenti, malah dia mencabut janggutnya dengan gila-gilaan. Awalnya, Simen Wudi memiliki rambut putih dan janggut panjang, dan tampak seperti seorang master. Sekarang pipinya bengkak dan berlumuran darah. Ingat ini, Pak Tua Bau, jangan datang ke rumahku lagi nanti, kalau tidak aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Untungnya, gadis kecil yang marah itu hampir selesai melampiaskan amarahnya, dan menendangnya ke dalam perutnya untuk terakhir kalinya. 100 kaki jauhnya, dia jatuh ke rumput jauh. Ye Suangjue berkata, "Kakak, ayah bilang kamu tidak boleh memukul siapapun dengan santai. Apakah kamu memukul seseorang?" "Tidak." Yehuiro merentangkan tangannya dengan ekspresi polos di wajahnya. "Aku baru saja mengajari orang tua itu untuk berbicara kurang." "Leluhur, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" Simen Yufei berlari ke rumput dan membantu Simen Wudi berdiri. "Leluhur, kamu benar-benar seorang master." Dia mengacungkan jempol lagi, menunjukkan kekaguman yang besar. Baru saja, leluhur membawanya ke sini, membubung di awan dan kabut, melaju kencang, begitu agung. Awalnya dia ingin menyanjungnya, tapi kemudian dia menemukan ada air mata di sudut mata Simen Wudi. "Leluhur, apakah kamu menangis?" "Tidak, aku hanya dibutakan oleh tanah." Simen Wudi menyeka air mata dari sudut matanya, penuh rasa frustasi dan amarah. "Ayo kita ambil kembali harta keluarga dan biarkan kamu melihat apa yang tak terkalahkan dalam seni mistik." Dia berkata dengan nada marah, tetapi dia sudah memiliki keraguan tentang seni bela diri di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menjadi yang terbaik di dunia ketika dia keluar dari pengasingan, tapi ternyata dia dipukuli oleh anak-anak satu demi satu, dan sekarang dia tidak percaya diri sama sekali. Untungnya, dalam 100 tahun terakhir, dia telah sepenuhnya memahami warisan dan yakin bahwa dia masih memiliki sihir Xuanmen. Dia bangkit dari tanah, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, membawa Simen Yufei ke gerbang lagi, dan berteriak keras. "Ye Bu Fan, keluar dari sini. Raungan ini sangat agung." Begitu dia selesai berbicara, dia melihat selusin anak berlari keluar dari mansion, termasuk Ye Qingbei dan Ye Qinghan dari sebelumnya, dan mereka yang baru saja bermain petak umpet, mencari Ye Huirou dan Ye Suangjue. Ada 7 atau 8 anak lain yang juga berlari mendengar teriakan tersebut. Ye Huirou menggosok tinju kecilnya dengan penuh semangat. "Apakah aku mendengarmu dengan benar? Apakah orang ini baru saja memarahi ayahku? Bisakah aku mengalahkannya sekarang?" Ye Qingbei juga mengangkat pedang kecil di tangannya. Orang tua jahat itu membunuh bayi-bayi. "Mau, pukul dia." Melihat anak-anak di depannya, Simen Yufei sedikit gugup. "Leluhur, ini keterlaluan. Kamu tidak akan membiarkan anak-anak ini pergi lagi, kan? Ternyata semua binatang kecil ini ada di sini. Itu dari keluarga Ye." Simen Wudi mengertakkan giginya dengan kebencian. "Hari ini saya akan menggunakan keterampilan mistik terkuat untuk menghancurkan binatang kecil dari keluarga Ye ini." Setelah mengatakan itu, dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya dan berteriak dengan keras, "Emas, kayu, air, api, bumi, langit dan bumi." Formasi 5 elemen. Begitu dia selesai berbicara, 5 elemen energi di dunia dengan cepat mengembun, dan 5 binatang energi besar muncul di depan keluarga Ye, Qinglong, macan putih, Suzaku, Xuanwu, dan beruang bumi yang besar. Simen Wudi tertawa bangga, "Saya telah menguasai keterampilan misterius saya.
Mari kita lihat apakah ada di antara kalian yang bisa menolaknya. Kalian semua akan mati. Di bawah kendalinya, 5 binatang raksasa semuanya bergerak, dan naga hijau membuka mulutnya dengan satu pukulan. Ye King Bei dan Ye King Han tertelan dalam sekejap. Beruang bumi bahkan lebih ganas lagi, ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan dan menamparkan 2 cakar beruang besar satu demi satu. Anak-anak yang tersisa dipukuli hingga menjadi bubur dan langsung jatuh ke tanah. Siapa yang berani menyentuh anakku? Dengan teriakan nyaring, seorang pemuda jangkung muncul di depan rumah Ye. Itu adalah Ye Bufan. Kamu adalah anak laki-laki bernama Ye, kan? Hari ini, leluhurku, Simen, kembali, dan kamu ditakdirkan untuk mati. Kata Simen Wudi dengan nada mendominasi, dengan api memenuhi langit. Ada pedang panjang di tangan Ye Bufan, dan segera setelah dia menebas beberapa sinar cahaya pedang, pedang itu langsung berubah menjadi ketiadaan oleh api. Kemudian seluruh orang itu ditelan oleh Suzaku yang besar, terbakar hingga tidak ada residu yang tersisa. Hahaha, aku memang rentan. Aku, Simen Wudi, adalah yang terbaik di dunia, dan tak seorang pun di keluarga Simen bisa menandinginya. Simen Wudi tertawa nakal lagi, dan kemudian pemandangan di depannya berubah melonjak ke angkasa, tidak hanya mendominasi ibu kota kekaisaran, dan mendominasi seluruh Tiongkok. Sebagai nenek moyang keluarga Simen, ia menjadi orang terkuat yang disegani dunia. Sebuah singgasana besar muncul di hadapannya, bertatahkan emas dan berlian, berkilau dengan emas dan sangat mewah. Di depan tahta, banyak orang berlutut dan beribadah, dan ucapan selamatnya memekakkan telinga. Simen Wudi merasa sangat bahagia, melangkah mendekat, dan duduk di singgasana, namun kemudian rasa sakit yang menyayat hati datang dari bunga krisannya. Rasa sakit yang hebat membuatnya melompat. Melihat ke belakang, dia melihat tahta yang bertatahkan emas dan perak telah hilang, dan orang-orang yang berlutut dan beribadah juga telah hilang. Pemandangan di depannya menghilang, dan posisi yang baru saja dia tempati adalah sebuah kaktus besar, dengan noda darah merah cerah masih tergantung di paku di atasnya. Di sebelahnya, Simen Yufei benar-benar tercengang. Dia sangat kagum ketika dia melihat leluhurnya memanggil 5 elemen binatang ilahi sebelumnya dan menggunakan teknik misterius seperti itu. Tapi kemudian saya tidak bisa memahaminya. Nenek moyang sepertinya dirasuki roh jahat, dia terus terkikik lalu duduk di atas kaktus besar. Simen Wudi terkejut, marah dan terluka. Dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Siapa ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan mental yang kuat dan membiarkan dirinya berakhir tanpa suara? Melihat ke belakang, dia melihat seorang anak laki-laki gemuk sedang menatap ke arahnya. Orang tua yang bau, apakah kaktus itu menyenangkan? Ye Xueyan-lah yang mengambil tindakan. Orang kecil itu terlahir sebagai pembuat onar, dan dia biasanya harus dihukum karena melakukan hal yang salah. Dia akhirnya memiliki kesempatan bagus untuk membuat masalah secara wajar. Salah satu dari mereka mengambil tindakan, menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat untuk melancarkan serangan mental. Sialan bocah nakal, aku akan membunuhmu hari ini. Setelah Simen Wudi mengatakan ini, dia ingin memerintahkan binatang 5 elemen itu untuk menyerang, tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia tertegun lagi. Ekstra, tak terkalahkan 4. Simen Wudi benar-benar terpana dengan pemandangan di depannya. Dia melihat monster 5 elemen yang dipanggil dengan teknik misteriusnya disegel di tempat, tidak bergerak seperti patung. Dan selusin anak naik turun, mengubah posisi dan mengambil gambar. Ada yang menginjak kepala naga, ada yang menyentuh pantat harimau, ada yang mengetuk cangkang penyu, dan ada pula yang kencing di atas kepala beruang. Ini membuatnya menjadi gila. Dia menggunakan formula ajaib untuk mengusir binatang suci itu, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Kelima orang besar itu masih berdiri di sana dengan tenang, tidak bergerak. Baru kemudian Simen Wudi menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia baru saja jatuh ke dalam ilusi. Secara logika, binatang 5 elemen yang dipanggil melalui mistisisme setelah kehilangan kendali atas kekuatan mentalnya akan runtuh. Tapi sekarang masih berdiri di sana, yang sangat bertentangan dengan akal sehat. Setelah pengamatan yang cermat,
ditemukan bahwa 5 elemen binatang ilahi dipenjara di sana oleh kekuatan yang sangat kuat, memutus komunikasi dengannya dan menghalangi hilangnya energi. Cepatlah semuanya, aku bisa mempertahankan energi mentalku selama 10 menit. Orang yang berteriak adalah seorang gadis kecil berambut pirang, bermata biru, ras campuran, Yelunki, anak dari Yebufan dan mantan kaisar Dewa Helena. Meskipun dia baru berusia 6 atau 7 tahun ini, dia dilahirkan dengan fisik suci dan telah menguasai kendali teknik ramalan besar, dan telah memenjarakan 5 elemen binatang ilahi sendirian. Ini, anak-anak macam apa ini? Mata Simen Wudi membelalak kaget. Dia memiliki kekuatan mental yang begitu kuat di usia yang begitu muda, dan keterampilan yang dia banggakan sangat rentan di depan orang lain. Setelah memikirkan hal ini, bagaimana dia berani tinggal lebih lama lagi, jadi dia berbalik dan lari. Namun sebelum ia sempat berlari beberapa langkah, seorang anak di belakangnya berteriak, "Berhenti bermain, lelaki tua itu akan lari." Mendengar teriakan itu, Simen Wudi gemetar ketakutan, dan berjalan lebih cepat, namun tepat sebelumnya, tubuhnya tiba-tiba mandek, dan seluruh orang terkurung di sana, tidak bisa bergerak lagi. Sial, mantra macam apa ini? Dia meronta tapi tidak berpengaruh sama sekali, sama seperti 5 binatang suci yang dipenjara sebelumnya, mereka berubah menjadi patung. Bagian terburuknya hanyalah permulaan. Begitu dia berhenti, sebuah kaktus besar jatuh dari udara. Itu adalah kaktus yang baru saja dia duduki. Paku berdarah itu langsung mengenai kepalanya, menyebabkan kepalanya berdarah. Sebelum Simen Wudi bisa berteriak, ada rasa sakit yang menyengat lagi di pantatnya, dan belati sepanjang 1 kaki Ye Qinghan menusuk langsung ke pantatnya. Pedang kecil itu tidak besar, tapi sangat tajam, dan menembus kedalaman setengah kaki. Untung saja kulit pantatnya kasar dan tebal sehingga tidak ada bagian vital yang terluka. Kemudian datanglah serangan-serangan yang luar biasa, termasuk tamparan di wajah, kepala, tamparan, dan telapak kaki. Segala macam rasa sakit merangsang saraf otaknya secara gila-gilaan. Setelah waktu yang tidak diketahui, itu akhirnya berakhir. Dia ditendang dan mendarat di tikungan besar yang jaraknya 100 meter, dan kurungan di tubuhnya juga dicabut. Orang tua yang jahat, jika kamu berani membuat masalah di rumahku lagi, aku akan menghajarmu sampai mati. Simen Yufei yang bersembunyi di rerumputan yakin dirinya aman, lalu ia berlari cepat dan menggendong Simen Wudi yang tergeletak di tanah. Leluhur, kamu baik-baik saja. Leluhur, kenapa kamu menangis? Wajah tua Simen Wudi dipukul hingga ke kepala babi, dan 2 garis air mata mengalir di sudut matanya. Saya awalnya berpikir bahwa setelah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun, saya tidak akan terkalahkan ketika saya keluar dari pengasingan, tetapi pada akhirnya, saya dipukuli lebih keras setiap saat. Yang paling mengerikan adalah hingga saat ini, belum ada satu orang dewasa pun yang melihatnya disiksa seperti ini oleh sekelompok anak-anak. Itu benar-benar pengganggu, sungguh memalukan dan terhina. Aku akan membalas dendam hari ini. Leluhur, bagaimana kalau kita melupakannya? Melihat Simen Wudi dengan hidung memar dan wajah bengkak, Simen Yufei perlahan menjadi tenang dari awal kegembiraan dan kesadaran. Sepertinya nenek moyang bukanlah seorang master, tapi dia benar-benar tidak bisa mengalahkan orang lain. Tidak, balas dendam ini harus dibalas. Simen Wudi melihat kembali ke arah rumah keluarga Ye, aku ingin menghancurkan segalanya, hancurkan bajingan kecil ini. Simen Yufei ragu-ragu, leluhur, bisakah kamu melakukannya? Wudi mengertakkan gigi, saya telah mewarisi warisan. Yang paling kuat bukanlah seni bela diri atau seni mistik, tetapi formasi pemusnahan 9 langit dan 10 bumi. Setelah formasi ini keluar, semuanya tidak bisa dihancurkan dan semuanya tidak bisa dihancurkan. Seluruh keluarga Ye akan berubah menjadi bubuk. Simen Yufei, wajahnya penuh dengan keterkejutan, sangat kuat. Lebih dari kuat, dia sangat kejam. Setelah Simen Wudi mengatakan ini, dia mulai mengobati lukanya. Setelah seluruh orang terbungkus, dia tampak seperti mumi yang bergerak. Saat hari mulai gelap, mereka mulai mengatur formasi secara diam-diam. Seluruh keluarga Ye damai, dan mereka melakukan apapun yang seharusnya mereka lakukan, dan sepertinya mereka tidak menyadari keberadaannya sama sekali.
3 hari kemudian, Simen Wudi akhirnya menyelesaikan pengaturan formasi dan berdiri di depan pintu bersama Simen Yufei sambil tertawa. Saat aku menyelesaikan formasi, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Simen Wudi sangat bangga dan mengangkat tangannya untuk membuat mantra untuk mengaktifkan formasi. Buka formasi pemusnahan 9 langit dan 10 bumi. Teriak dengan suara keras, dengan keluarga Ye sebagai intinya, langit dan bumi di sekitarnya melonjak, angin dan awan berubah warna, dan pasir serta batu beterbangan, seolah-olah itu adalah yang terjadi, akhir zaman. Hahaha, hancurkan. Melihat balas dendamnya yang besar telah dibalas, Simen Wudi merasa sangat bahagia. Dengan lambaian tangannya, energi yang sangat dalam dan ganas mengalir ke arah keluarga Ye, tidak meninggalkan jejak baju besi. Bahkan 2 singa batu besar di depan pintu langsung berubah menjadi bubuk dan berhamburan tertiup angin, menunjukkan betapa dahsyatnya itu. Melihat pemandangan di depannya, Simen Yufei merasa lega. Tampaknya leluhurnya masih memiliki kemampuan yang nyata. Sebuah kecelakaan terjadi pada saat ini. Keluarga Ye tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Tabrakan hebat antara energi dalam langit dan bumi tidak dapat mengguncangnya sama sekali, tetapi langsung dipantulkan kembali. Awalnya, Simen Wudi sedang memanipulasi formasi dengan kegembiraan di wajahnya, menunggu untuk melihat keluarga Ye dihancurkan. Dia tertangkap basah dan langsung terlempar ke udara dan jatuh dengan keras ke tanah, darah muncrat. Meskipun Simen Yufei berada di pinggiran dan jauh, dia masih dalam keadaan tercela dan malu. Ketika asap dan debu menyebar, kecuali 2 singa batu yang menghilang, seluruh keluarga Ye masih utuh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berlari dan menarik Simen Wudi keluar dari pasir. Leluhur, apa yang terjadi? Bukankah formasimu tak terkalahkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan, formasi pertahanan, ada formasi pertahanan terbaik di sini. Persetan, bahkan aku tidak bisa melihat keberadaannya. Simen Wudi memuntahkan 2 suap darah lagi, wajahnya penuh keterkejutan. Dia telah mewarisi warisan dan memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam formasi, tetapi dia belum pernah melihat keberadaan formasi pertahanan di keluarga Ye sebelumnya, yang menunjukkan levelnya yang tinggi. Ayo lari, kita tidak boleh menyinggung keluarga Ye. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari celahnya, berbalik dan bersiap untuk melarikan diri, tapi sudah terlambat, sosok muncul, dan lebih dari 20 anak mengepung mereka. Ada Ye Qingbei, Ye Qinghan, Ye Lunqi, dan beberapa wajah baru. Melihat mereka, masing-masing tampak bersemangat dan mata mereka bersinar. Ekstra, tak terkalahkan, 5. Menghadapi anak-anak seperti serigala ini, Simen Wudi diliputi keputusasaan. Dalam keputusasaan, dia mengambil jalan terakhir dan berbaring di tanah dengan kepala di tangan, berharap untuk melindungi wajahnya. Namun faktanya membuktikan bahwa mereka terlalu memikirkannya. Ada lebih dari 20 orang yang bertarung dalam satu kelompok. Meski kecepatannya lambat, mereka tidak bisa mengejar. Begitu banyak gangster yang memukuli dan menendang mereka buang air besar, badan mereka lebam-lebam, hidung dan muka bengkak. Simen Wudi merasa menyesal. Kenapa dia datang untuk menyodok sarang lebah ini padahal dia begitu baik? Oke, jangan berkelahi. Jika kamu benar-benar dipukuli sampai mati, tidak ada yang akan membayar kerusakannya. Untungnya, Ye Qingbei berteriak saat ini, dan anak-anak menghentikan tangan mereka tanpa berkata apa-apa. Dia mengulurkan tangan dan meraih Simen Yufei yang bersembunyi di sampingnya, dan memukulnya dengan keras di samping Simen Wudi sambil menatap kedua orang itu. Kalian berdua sedang mencari kematian. Kalian telah menyebabkan masalah besar pada keluargaku. Bagaimana aku bisa memberikan kompensasi padamu? Simen Wudi benar-benar ketakutan kali ini. Keluargamu baik-baik saja, tapi tidak terjadi apa-apa. Akulah yang terluka, jadi aku tidak perlu membayarnya, kan? Ye Xueyan mengangkat tangannya dan melambai, dan kaktus besar itu terbang dan memukul kepala Simen Wudi lagi. Orang tua sialan, kamu masih ingin menyangkalnya. 2 singa batu kesayangan ayahku dirusak olehmu. Bagaimana menurutmu kamu harus memberi kompensasi kepadaku? Ini, Simen Wudi tidak mengucapkan sepatah kata pun saat menghadapi ini pengganggu kecil. Berani mengatakannya, dia dengan cepat berteriak,
saya akan memberikan kompensasi. Kami akan memberikan kompensasi. Menurut idenya, dia menghabiskan uang untuk membeli perdamaian, dan kemudian segera pergi dari sini dan tidak pernah kembali. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Simen Yufei, beri saya uang secepatnya dan berikan kompensasi kepada orang lain. Leluhur, bagaimana saya bisa mendapatkan uang? Wajah Simen Yufei lebih jelek dari labu pahit makam selama bertahun-tahun, pada dasarnya telah dihabiskan. Kantong saya lebih bersih dari wajah saya. Apa yang bisa saya berikan kepada orang lain sebagai kompensasi? Kamu, bagaimana kamu tidak punya uang? Simen Wudi sedikit tercengang. Dia telah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun dan juga tidak punya uang. Menangis bersamaku, kan? Pukul aku dengan keras. Ye Qingbei memberi perintah dan dilanjutkan dengan pukulan dan tendangan brutal lainnya, yang membuat mereka berdua menangisi ayah dan ibu. Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Kami benar-benar tidak punya uang. Mengapa kamu tidak memberi kami waktu untuk membayar kembali secara perlahan? Oke, berhenti sekarang. Jangan bunuh aku. Aku masih berguna. Petik 2. Ye Lunqi menghentikan semua orang. Saudara Qingbei, saya punya ide. Ye Qingbei berkata, keduanya lebih miskin dari yang lain. Apa yang dapat Anda lakukan? Sederhana saja, karena mereka tidak punya uang untuk memberi kompensasi. Kalau begitu saya hanya akan mengubahnya menjadi singa batu dan menempatkan mereka di sini satu di setiap sisi. Lagi pula, ayah tidak akan menyalahkan kita jika ada hal seperti itu. Wajah kecil halus Ye Lunqi dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Saya telah mempelajari kuno, buku baru-baru ini dan baru saja mempelajari teknik membatu yang dijamin akan membuat mereka terlihat persis seperti singa batu asli. Kedua Simen Wudi yang baru saja sadar benar-benar tercengang. Mereka akan berbalik diri mereka sendiri menjadi singa batu. Singa batu menjaga pintu sepanjang hari, yang lebih buruk dari kematian. Ye Xueyan berkata, kedengarannya menyenangkan, tapi mungkinkah? Keduanya sangat kecil, sepertinya tidak sebesar singa batu. Ini mudah dipecahkan. Meskipun kita sedikit lebih kecil sekarang, kita bisa melawan yang besar lagi. Hampir seperti lingkaran. Setelah sekitar 10 menit, semua orang bubar. Simen Wudi dan Simen Yufei yang malang benar-benar bengkak, dan jauh lebih besar dari sebelumnya. Ye Lunqi memandang mereka dan mengangguk puas, teknik membatu bisa diperbesar sedikit lagi. Seharusnya hampir sama dengan singa batu. Tidak. Ye Qinghan menjabat tangan kecilnya yang gemuk, kata ayah bahwa dua singa batu sebelumnya, yang satu jantan dan yang lainnya betina. Mereka berdua tampaknya jantan. Ya, sepertinya begitu. Ye Qingbei memandang kedua orang itu. Tapi itu tidak masalah. Saya menonton film baru-baru ini. Orang bisa. Di antara mereka yang transgender, salah satunya bisa berubah menjadi wanita, dan jika saatnya tiba, dia akan berubah menjadi singa betina. Setelah mengatakan ini, ada ledakan kegembiraan di sekelilingnya. Ye Xueyan memandang mereka berdua dengan senyum jahat, siapa yang datang? Kalian berdua. Simen Wudi sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan melambaikan tangannya berulang kali, saya tidak bisa melakukannya. Saya sudah tua, saya tidak bisa berubah apapun yang terjadi. Mendengar apa yang dia katakan, Simen Yufei tidak peduli lagi dan berteriak dengan cepat, leluhur, kamu tidak bisa melakukan ini. Warisan keluarga Simen bergantung pada saya. Anda pasti tidak dapat memiliki anak di usia Anda. Lebih baik Anda melakukannya. Petik 2. Beraninya kamu berbicara seperti ini kepada saya, leluhur, dengarkan aku, kamu berkorban. Petik 2. Omong kosong, leluhur, bukankah kamu mengaku tak terkalahkan? Kamu sudah jatuh ke titik ini dan masih berpura-pura bersamaku. Jika kamu ingin memotongnya, aku akan memotongnya. Petik 2. Keduanya mereka bertengkar satu sama lain. Simen Wudi tiba-tiba melompat ke udara, jelas ingin melarikan diri, namun sayangnya ia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya begitu ia bangun, lalu terjatuh dengan keras ke tanah. Kaktus besar Ye Lunqi memukul pantatnya dengan keras lagi, orang tua, kamu masih ingin melarikan diri, jadi kamu bisa melakukannya. Simen Wudi patah hati dan keluar sendiri,
tapi pada akhirnya sekarang aku harus berubah menjadi singa batu, atau singa betina. Apakah ada yang lebih buruk dari ini? Dia ingin berjuang, atau bahkan bunuh diri, tapi sayangnya seluruh tubuhnya tersegel, dan bahkan ki di tubuhnya tidak dapat beredar. Dia tidak dapat berbicara, juga tidak dapat melakukan apapun. Itu kamu. Ye Qingbei membalik pergelangan tangannya, dan belati bersinar muncul di telapak tangannya. Melihat pemandangan ini, diam-diam Simen Yufei menghela nafas lega. Meski tidak ingin menjadi singa batu, itu lebih baik dari Simen Wudi. Saudaraku, aku perempuan, jadi aku tidak bisa melihat terlalu banyak darah. Ye Lunqi menghentikan Ye Qingbei, tapi sebelum Simen Wudi bisa melepaskan kekhawatirannya, dia mendengarnya berkata lagi, saya sarankan menggunakan pembekuan, tidak akan berdarah jika jatuh. Tidak, lebih baik membakarnya dengan api. Kamu tidak akan dapat melihat apapun. Seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun berdiri, membalik pergelangan tangannya, dan nyala api muncul di telapak tangannya. Simen Wudi menangis dan hampir menjadi gila. Itu sangat memalukan dan menindas. Sangat disayangkan dia tidak bisa berbuat apa-apa di depan anak-anak ini, bahkan tindakan bawah sadar menjepit kakinya pun tidak. Anak-anak siapa ini? Apakah ada yang peduli? Tolong. Melihat nyala api yang melonjak di telapak tangan anak kecil itu, dia hanya bisa melolong seperti babi. Orang tua, jangan berteriak, apiku sangat panas dan tidak sakit sama sekali. Anak kecil itu terkekeh dan berjalan mendekat dengan api di tangannya. Oke, jangan konyol. Saat itu, seorang pemuda muncul di hadapannya dan menghentikan anak laki-laki itu. Bibi Linglong telah melahirkan seorang adik perempuan. Pergilah dan lihatlah. Kata-kata jatuh, anak-anak bersorak, berlari menuju rumah Ye. Ye Bufan mengangkat tangannya dan mencabut batasan pada mereka berdua. Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Demi kelahiran putriku, aku akan mengampuni kalian kali ini. Tapi kalian tidak bisa melepaskannya begitu saja jika kalian menghancurkan singa batuku. Mulai sekarang, kalian berdua akan berada di sini untuk jaga pintunya. Kesempatan hanya sekali, jangan berpikir lain. Kalau tidak kalian berdua akan benar-benar berubah menjadi singa batu. Ye Bufan menghilang dalam sekejap, dan Simen Wudi dan Simen Yufei menghela nafas lega. Meskipun tidak ada seorang pun di sekitar saat ini, mereka bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Kekuatan lawan begitu kuat sehingga mereka benar-benar ketakutan dan kehilangan keberanian. Sejak hari itu, ada 2 penjaga gerbang lagi di depan Ye Mansion, dan Patriark Simen, yang sebelumnya mengaku tak terkalahkan, menjadi penjaga gerbang lama. Bab tambahan ini sepenuhnya karena rasa ingin tahu dan tulisan yang tidak masuk akal. Jangan tanya logika saya, ini terutama tentang komedi. Tambahan berikutnya chapter akan memiliki ide yang berbeda dan dibuat menjadi sebuah serial ini akan memberikan akhir untuk Xiao Qing, setan kecil kelima, Del.